Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Nasrullah SEI ME selaku dosen pengampu mata kuliah studi kelayakan bisnis. Di sini kami dari kelompok 5 yang beranggotakan pertama Mumfarida dengan NIM 1807211000099 dan yang kedua yaitu Ririn Dwi Anggraini dengan NIM 1807211000163 dan yang terakhir yaitu Musaitur Rohmah dengan NIM 1807211000209 yang di sini akan menjelaskan tentang materi aspek manajemen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ririn Dwi Anggraini sebagai pemateri pertama yang akan menjelaskan tentang fungsi manajemen. Fungsi manajemen menurut G. R. Terry dalam Winardi menyatakan, fungsi-fungsi manajemen adalah serangkaian subbagian tubuh yang berada di manajemen sehingga bagian-bagian tubuh tersebut dapat melaksanakan fungsi dalam mencapai tujuan organisasi. Dapat disimpulkan di sini bahwa fungsi manajemen adalah serangkaian bagian-bagian dalam manajemen yang harus diaplikasikan sehingga tujuan serta visi dan misi perusahaan dapat tercapai. Adapun bagian-bagian dalam manajemen tersebut lebih dikenal dengan POAC atau POAC. Yang pertama yaitu perencanaan atau planning, yang kedua pengorganisasian atau organizing, yang ketiga penggerakan atau accounting, yang keempat yaitu pengawasan atau controlling. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perencanaan atau planning. Perencanaan atau planning merupakan proses dasar manajemen dalam menentukan sasaran dan bagaimana cara menyampaikannya. Perencanaan atau planning ini adalah keseluruhan proses perkiraan dan penentuan secara matang hal-hal yang akan dikerjakan di masa yang akan datang dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Secara sederhananya, dapat disimpulkan bahwa planning ini merupakan suatu proses perumusan tentang apa yang akan dilakukan dan bagaimana pelaksanaannya. Kemudian, perencanaan dilihat dari substansi perencanaan tersebut. Yang pertama yaitu ada objektif atau sasaran. Rencana yang berbentuk objektif ini sebenarnya merupakan bentuk khusus dari tujuan atau endingnya atau goalnya dari suatu bisnis tersebut. Yang kedua yaitu policy atau kebijakan. Kebijakan di sini membatasi ruang lingkup dalam pembuatan keputusan dan menjamin keputusan yang diperlukan. Yang ketiga yaitu prosedur atau prosedur. Sama halnya dengan kebijakan, tetapi prosedur banyak ditekankan dalam menentukan jawaban. Yang keempat yaitu metode. Metode merupakan merencanakan atau cara bagaimana setiap tugas dari suatu prosedur akan diselenggarakan oleh seorang pekerja. Yang kelima yaitu standar atau ukuran baku. Standar digunakan sebagai alat-alat untuk diidentifikasi atau perbandingan. Yang terakhir yaitu budget atau anggaran. Budget atau anggaran di sini rencana yang mempunyai dua segi, yaitu segi penerimaan dan pengeluaran. Kemudian saya akan menjelaskan tentang pengorganisasian atau organizing. Pengorganisasian atau organizing merupakan proses penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan sasaran, sumber daya yang dimiliki, dan lingkungan yang melingkupinya. Kegiatan-kegiatan yang terlibat dalam pengorganisasian mencakup 3 kegiatan. Yang pertama yaitu membagi komponen-komponen kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam kelompok-kelompok. Yang kedua yaitu membagi tugas kepada manajer dan bawahan untuk mengadakan pengelompokan tersebut. Yang ketiga yaitu menetapkan wewenang di antara kelompok atau unit-unit organisasi. Kemudian saya akan menjelaskan tentang pelaksanaan atau accounting. Pelaksanaan atau accounting di sini merupakan tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota suka berusaha untuk mencapai sasaran-sasaran agar sesuai dengan perencanaan dan usaha-usaha organisasi. Accounting di sini merupakan implementasi rencana
Di sini accounting atau pelaksanaan berbeda dari planning dan organizing. Accounting atau pelaksanaan ini membuat urutan rencana menjadi tindakan dalam dunia organisasi, sehingga tanpa tindakan nyata, rencana akan menjadi imajinasi atau impian yang tidak pernah menjadi kenyataan. Tujuan dari fungsi pelaksanaan atau accounting yang pertama yaitu menciptakan kerjasama yang lebih efisien. Yang kedua, mengembangkan kemampuan dan keterampilan staf. Yang ketiga, menumbuhkan rasa memiliki dan menyukai pekerjaan. Yang keempat, mengusahakan suasana lingkungan kerja yang meningkatkan motivasi dan prestasi kerja staf. Yang kelima yaitu membuat organisasi berkembang secara dinamis. Kemudian pengawasan atau controlling. Menurut G.R. Terry, pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan dan apabila perlu melakukan perbaikan-perbaikan sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu selaras dengan standar. Jadi pengawasan dilakukan sebelum proses, saat proses, dan setelah proses. Kemudian proses pengawasan dilakukan secara bertahap dan sistematis melalui langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama yaitu menentukan standar yang akan digunakan sebagai dasar pengendalian. Yang kedua, mengukur pelaksanaan atau hasil yang sudah dicapai. Yang ketiga, membandingkan pelaksanaan atau hasil dengan standar dan menentukan penyimpangan jika ada. Yang keempat, melakukan tindakan perbaikan jika terdapat penyimpangan agar pelaksanaan dan tujuan sesuai dengan rencana. Dan yang terakhir yaitu meninjau dan menganalisis ulang rencana. Sekian presentasi dari saya, dan presentasi yang kedua akan dijelaskan oleh Musaitur Rohmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musaitur Rohmah, NIM 209. Di sini saya akan menjelaskan tentang network planning. Network planning atau bisa juga disebut dengan jaringan kerja merupakan salah satu metode yang menjelaskan hubungan dan waktu yang secara grafik mencerminkan rencana kegiatan atau pekerjaan proyek. Network planning ini pada dasarnya merupakan hubungan ketergantungan antara sebagian pekerjaan yang digambarkan atau divisualisasikan diagram network. Dengan demikian dapat diketahui pada area mana pekerjaan yang termasuk ke dalam lintasan kritis dan harus diutamakan pelaksanaannya, dan pekerjaan mana yang menunggu selesainya pekerjaan yang lainnya, pekerjaan mana yang tidak perlu tergesa-gesa sehingga alat dan orang digeser ke tempat yang lain yang lebih efisien. Selanjutnya yaitu manfaat dan kegunaan network planning. Yang pertama yaitu mengetahui apakah suatu pekerjaan bebas atau tergantung dengan pekerjaan lain. Yang kedua yaitu mengetahui logika proses yang berlangsung dan hasil proses itu sendiri. Yang ketiga yaitu dapat mengenali atau mengidentifikasi jalur kritis atau juga critical path. Dalam hal ini adalah jalur elemen, yaitu kegiatan yang kritis dalam skala waktu penyelesaian proyek yang secara keseluruhan. Yang keempat yaitu dapat diketahui dengan pasti kesukaran yang akan timbul jauh sebelum terjadinya sehingga dapat diambil tindakan yang presentatif. Yang kelima yaitu mempunyai kemampuan mengadakan perubahan-perubahan sumber daya dan memperhatikan efek terhadap waktu selesainya proyek. Yang keenam yaitu sebagai alat komunikatif yang efektif. Ketujuh, memungkinkan tercapainya penyelenggaraan proyek yang lebih ekonomis dipandang dari sudut biaya langsung dan penggunaan sumber daya yang optimum. Yang kedelapan yaitu dapat dipergunakan untuk memperkirakan efek-efek dari hasil yang diciptakan suatu kegiatan terhadap keseluruhan rencana. Yang selanjutnya yaitu macam-macam dari network planning. Yang pertama yaitu CPM. CPM di sini adalah kegiatan-kegiatan yang membentuk lintasan yang berupa lintasan kritis, yaitu kegiatan yang tidak dapat ditunda pelaksanaannya. Yang kedua yaitu
menganggap proyek terdiri dari peristiwa yang susul menyusul. Yang ketiga yaitu DPM. Yang keempat yaitu GAFT yang berupa chart. Kelima yaitu GERT yang berupa bar chart juga. Nah, dari macam-macam network planning tadi yang sering digunakan ada dua, yaitu CPM dan PERT. Nah, yang pertama pengertian PERT. PERT di sini adalah suatu alat manajemen proyek yang digunakan untuk melakukan penjadwalan, mengatur dan mengkoordinasi bagian-bagian pekerjaan yang ada di dalam suatu proyek. PERT di sini memiliki kepanjangan yaitu Program Evaluation Review Technique. Nah, adalah suatu metodologi yang dikembangkan oleh Angkatan Laut Amerika Serikat pada tahun 1950 untuk mengatur program misil. Sedangkan terdapat metodologi yang sama pada waktu bersamaan yang dikembangkan oleh sektor swasta yang dinamakan CPM atau Critical Path Method. Nah, dalam metode PERT, waktu setiap kegiatan dihitung atas dasar-dasar pemikiran, yaitu waktu optimis, waktu realistis, dan waktu pesimis. Metodologi PERT divisualisasikan dengan suatu grafik atau bagan yang melambangkan ilustrasi dari sebuah proyek. Diagram jaringan ini terdiri dari beberapa titik yang mempresentasikan kejadian atau suatu titik tumpu. Titik tersebut dihubungkan oleh suatu vektor yang mempresentasikan suatu pekerjaan dalam sebuah proyek. Arah dari vektor atau garis menunjukkan suatu urutan pekerjaan. Dari gambar tersebut dapat diamati bahwa setiap arah panah akan menunjukkan suatu urutan pengerjaan. Seperti pekerjaan 1 dilakukan terlebih dahulu, kemudian bisa dilanjutkan oleh pekerjaan kedua, ketiga, dan keempat. Setelah itu pekerjaan nomor 5, 6, titik 7 adalah titik finish di mana pekerjaan terakhir dilakukan dan merupakan akhir dari sebuah proyek. Selain menunjukkan suatu urutan, pengerjaan diagram PERT juga menunjukkan suatu ketertarikan antara pekerjaan yang tidak dapat dipisah. Keterkaitan itu dapat dilihat dengan contoh pekerjaan 2, 3, dan 4 yang hanya dapat dilakukan jika pekerjaan 1 selesai dilakukan. Yang selanjutnya yaitu CPM atau Critical Path Method. CPM ini adalah suatu rangkaian item pekerjaan dalam suatu proyek yang menjadikan bagian kritis atas terselesainya proyek secara keseluruhan. Ini artinya tidak terselesaikan tepat waktu. Suatu pekerjaan yang masuk dalam pekerjaan kritis akan menyebabkan proyek mengalami keterlambatan karena finish proyek akan menjadi mundur atau delay. CPM ini dibangun atas suatu network yang dihitung dengan cara tertentu dan dapat pula dengan software sehingga menghasilkan suatu rangkaian pekerjaan kritis. Dalam konsep menggunakan milestone dan CPM secara integrat ini secara sederhana bermaksud untuk membuat reschedule yang berukuran besar proyek besar menjadi reschedule yang lebih kecil. Secara logika kita pahami bahwa reschedule yang lebih kecil berarti reschedule tersebut lebih mudah untuk dikelola. Inilah inti dari perkonsepan dalam mengatasi kompleksasi proyek besar. Yang selanjutnya yaitu metode CPM. Dalam CPM ini ada beberapa metode. Yang pertama yaitu Earliest Start Time atau disingkat dengan ES. Ini menjelaskan tentang waktu tercepat untuk melalui suatu kegiatan dengan waktu normal tanpa gangguan kegiatan lain. Yang kedua yaitu Latest Start Time atau disingkat dengan LS, waktu yang paling lambat bisa melalui kegiatan dengan waktu normal tanpa mengganggu kegiatan-kegiatan lainnya. Yang ketiga yaitu Earliest Finish Time atau disingkat dengan EF, waktu paling cepat untuk menyelesaikan pekerjaan dalam waktu normal tanpa menggunakan kegiatan lain.
Yang selanjutnya, yang keempat yaitu Listed Finish Time atau disingkat dengan LF. Waktu paling lambat untuk menyelesaikan suatu kegiatan dalam waktu normal tanpa mengganggu kegiatan yang lain. Yang kelima yaitu Earliest Event Occurrence Time atau disingkat dengan E. Saat ini menjelaskan tentang saat tercepat terjadinya suatu peristiwa. Yang keenam yaitu Listed Activity Start Time atau disingkat dengan L. Saat paling lambat yang masih diperoleh bagi suatu peristiwa terjadi. Yang ketujuh yaitu Activity Duration Time atau disingkat dengan T. Ini merupakan kurun waktu yang diperlukan suatu kegiatan seperti hari, minggu, dan bulan. Dari tabel tadi, kegiatan proyek dapat dilukiskan dalam bentuk jaringan kerja seperti pada gambar ini. Titik awal pada gambar ini adalah 1. Dari 1 ke titik 2 ini memerlukan waktu 8 hari pengerjaannya. Nah, untuk titik 3 ini bisa dilakukan apabila titik 2 atau A ini sudah dilakukan dan waktu pengerjaannya adalah 10 hari. Nah, sedangkan titik 4 juga atau C bisa dikerjakan apabila titik A sudah selesai dikerjakan dan durasi waktu yang diberikan untuk pengerjaannya adalah 21 hari. Seperti itu seterusnya. Terima kasih. Selanjutnya saya Farida NIM 099 akan menjelaskan tentang jenis struktur organisasi yang cocok dengan jenis usaha. Jadi sebelumnya kita bahas organisasi. Apa sih itu organisasi? Jadi organisasi atau pengorganisasian adalah proses untuk mengelompokkan kegiatan-kegiatan dalam unit-unit tertentu agar jelas dan teratur sesuai dengan tanggung jawab dan wewenang pemegang unit. Biasanya setelah perencanaan kegiatan usaha, maka tahap pembagian program kerja sangat diperlukan untuk memudahkan pekerjaan dan bahkan penempatan pada setiap unit harus tepat sesuai skill dan kemampuan karyawan agar pelaksanaannya bisa sesuai dengan harapan perusahaan. Nah, adapun dalam melaksanakan organizing atau pengorganisasian ada 2 kegiatan yang harus dilakukan, yaitu yang pertama menentukan bentuk atau struktur organisasi perusahaan. Nah, misalnya disesuaikan dengan kegiatan yang dijalankan perusahaan. Jadi pimpinan perusahaan harus menentukan struktur organisasi yang terbaik untuk menjalankan bisnis ke arah pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Kemudian yang kedua, menentukan wewenang, tugas, dan tanggung jawab setiap orang yang bekerja di perusahaan, terutama para manajernya. Jadi wewenang dan tugas serta tanggung jawabnya ditentukan pada tiap-tiap karyawan yang ada di perusahaan tersebut agar tugas dan fungsinya berjalan sesuai dengan skill yang dimiliki oleh karyawan tersebut. Selanjutnya ada pun jenis-jenis organisasi. Jadi jenis organisasi tentu harus disesuaikan dengan jenis usahanya dan juga disesuaikan dengan kebutuhan. Adapun beberapa jenis bentuk organisasi antara lain yaitu yang pertama ada jenis organisasi yang ditinjau dari jumlah pimpinan puncak. Nah, hal ini dibedakan menjadi 2. Yang pertama ada organisasi yang memiliki pimpinan puncak 1 orang. Contohnya misalnya pimpinan perusahaan yang dimiliki perseorangan. Kemudian yang kedua, organisasi yang mempunyai pimpinan puncak lebih dari 1 orang, seperti pimpinan PT atau firma. Selanjutnya, jenis organisasi berdasarkan hubungan-hubungan wewenangnya. Yang pertama ada wewenang lini, yaitu di mana wewenang yang menimbulkan tanggung jawab atas tercapainya tujuan-tujuan tertentu. Nah, organisasi lini sendiri adalah organisasi yang hanya memiliki hubungan lini dalam organisasinya. Organisasi seperti ini merupakan bentuk jenis organisasi yang berskala kecil dengan sedikit jumlah karyawan
yang belum atau sedikit memiliki spesialisasi. Organisasi lini biasanya dipimpin langsung oleh si pemilik perusahaan. Nah, hubungan antara karyawan dan atasan masih bersifat langsung tanpa perantara. Jadi, jumlah karyawannya sedikit, tingkat spesialisasinya dan alat-alatnya belum beragam, dan organisasinya pun kecil. Yang kedua yaitu wewenang staf, di mana wewenang yang membantu pemilik wewenang agar bekerja lebih efektif dalam mencapai tujuan perusahaan. Organisasi lini dan staf sendiri masih mempertahankan sistem kewenangan vertikal, artinya masih di tangan satu orang pimpinan, tapi dalam rangka memperlancar pekerjaan pimpinan, ia mendapat bantuan dari staf, di mana tugas dari staf adalah memberikan bantuan, saran-saran, dan pelayanan kepada pimpinan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Organisasi lini dan staf biasanya terdiri dari jumlah karyawan yang banyak, organisasinya besar dan kompleks, dan hubungan antara pimpinan dengan karyawan tidak secara langsung. Jadi dalam organisasi ini wewenang staf dibagi menjadi dua, yaitu staf ahli yang terdiri dari staf penasihat, staf pelayan, staf pengendali, dan staf fungsional, dan personal staf yang juga terdiri dari pembantu dan staf umum. Kemudian yang ketiga, wewenang fungsional, yaitu wewenang yang diberikan kepada seseorang atau departemen agar dapat mengambil keputusan tentang hal-hal yang di departemen yang lain, hal-hal yang ada di departemen yang lain. Nah, organisasi fungsional sendiri adalah organisasi yang dibentuk berdasarkan sifat-sifat dan macam-macam fungsi yang harus dilaksanakan. Pimpinan menyerahkan masalah tertentu kepada manajer yang kemudian dilimpahkan kepada pelaksana. Dengan demikian, para bawahan yang menerima perintah dari beberapa atasan yang memiliki tanggung jawab dan keahlian masing-masing. Jadi, dalam organisasi ini, pembagian tugas secara tegas dan dapat dibedakan. Bawahan akan menerima perintah dari beberapa atasan. Jadi kelebihannya adalah keuntungan adanya spesialisasi yang optimal akan di bidangnya masing-masing, dan efisiensi produktivitas dapat ditingkatkan. Selanjutnya yaitu kompetensi sumber daya manusia atau kompetensi SDM. Armstrong dan Baron menyebutkan bahwa kompetensi adalah dimensi perilaku yang ada di belakang kinerja kompeten, yang menunjukkan bagaimana orang berperilaku ketika mereka menjalankan perannya dengan baik. Kemudian adapun menurut Hutapea dan Toha juga menjelaskan bahwa kompetensi itu adalah gambaran tentang apa yang harus dilakukan seseorang agar dapat melaksanakan pekerjaannya dengan baik. Jadi arti dari kompetensi itu sendiri tidak terlepas dari pekerjaan seseorang yang bersifat baik atau positif. Nah, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kompetensi menurut Sewell dalam Wibowo, antara lain yaitu yang pertama ada keyakinan dan nilai-nilai. Nah, keyakinan orang tentang dirinya maupun tentang orang lain akan sangat mempengaruhi perilaku. Misalnya, orang percaya bahwa mereka tidak kreatif dan inovatif, maka mereka tidak akan berusaha berpikir tentang cara baru atau berbeda. Mereka tidak akan bisa, seperti itu. Kemudian yang kedua, keterampilan. Keterampilan memainkan peran di kebanyakan kompetensi. Hal-hal positif yang biasa dilakukan oleh seseorang juga termasuk keterampilan. Kemudian yang ketiga, pengalaman. Keahlian dari banyak kompetensi memerlukan pengalaman mengorganisasi orang, komunikasi di hadapan kelompok, menyelesaikan masalah, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, karakteristik kepribadian. Nah, kepribadian dapat mempengaruhi keahlian manajer dan pekerja dalam sebuah kompetensi, termasuk dalam penyelesaian konflik, menunjukkan kepedulian interpersonal, kemampuan bekerja dalam tim, memberikan pengaruh, dan membangun hubungan. Kemudian yang selanjutnya, motivasi. Nah, dengan memberikan dorongan dalam bentuk apresiasi terhadap pekerjaan bawahan atau karyawan, memberikan pengakuan dan
perhatian individual dari atasan dapat mempunyai pengaruh positif terhadap motivasi seseorang dan juga akan meningkatkan kinerja karyawan. Kemudian yang selanjutnya isu emosional. Nah, hal ini perasaan tentang kewenangan dapat mempengaruhi kemampuan komunikasi dan menyelesaikan konflik antar manajer atau antar karyawan. Kemudian selanjutnya kemampuan intelektual. Nah, kompetensi tergantung pada pemikiran kognitif seperti pemikiran konseptual dan pemikiran analisis. Kemudian adapun kemampuan intelektual. Nah, selanjutnya budaya organisasi. Nah, budaya organisasi juga mempengaruhi kompetensi sumber daya manusia dalam berbagai kegiatan. Dalam Human Resource Champions, Ulrich menguraikan beberapa hal dalam pengembangan kompetensi sumber daya manusia, yaitu antara lain yang pertama, menciptakan manajemen sumber daya manusia yang ideal agar efektif dalam mencapai tujuan-tujuan perusahaan. Nah, fungsi SDM yang ideal tercapai jika berhasil mengelola SDM perusahaan sehingga menghasilkan kinerja yang optimum. Selanjutnya yang kedua yaitu meningkatkan kompetensi karyawan dalam perusahaan secara berkesinambungan sehingga dihasilkan kompetensi yang mampu bertahan lama. Dan yang terakhir yaitu mengembangkan selection tools agar menemukan SDM berkualitas bagi perusahaan. Selection tools yang umum digunakan adalah behavior interview, assessment, knowledge test, dan motivation fit inventories. Organisasi yang berbasis kompetensi perilaku juga mencakup penekanan atas integritas sebagai perilaku yang diterjemahkan dalam perilaku nyata berupa keselarasan antara pikiran dan pekerjaan serta perbuatan yang mengacu pada kode etik perusahaan. Perusahaan dapat mengembangkan keterampilan ini dengan menekankan kejujuran, komitmen, dan konsistensi dari karyawan dalam seleksi pengembangan karyawan. Terima kasih, itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.